Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, saudara-saudari yang rindu, yang haus, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menegur kita, dan biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan tetap hidup setia dalam Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 sampai yang ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara-saudara, memperhatikan firman Tuhan yang saya baca dan menyimak, dan nanti saya akan menyampaikan inti dari firman Tuhan yang kita baca. Ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-22 di sini, ada kata yang sangat luar biasa, kata ajakan bagi setiap kita, di mana firman Tuhan mengajak agar kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu agar erat terus tali kasih kita kepada Tuhan, agar kita itu hidup setia dalam Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-22 di sini ada kata marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan. Ayat yang ke-25, tetapi marilah kita saling menasihati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari semua, di sini ada kaitan dengan hidup kita. Mungkin kita terbatas dalam hal bertumbuh dalam Tuhan, tetapi Tuhan mengajak kita melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kita tidak pikirkan untuk baca firman Tuhan, pergi beribadah kepada Tuhan, tetapi pada kesempatan saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kita agar kita tetap hidup dalam Tuhan. Seperti dikatakan di ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan terus, marilah kita memperhatikan, marilah kita saling mendorong. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita sepatutnya, seharusnya kita menyatu agar kesatuan kita itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kesatuan kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang diingatkan kepada kita pada malam hari ini. Firman Tuhan menegur kita. Kalau saudara tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, menyembah Tuhan, bagaimana kedewasaan rohani kamu? Bagaimana hidup kamu?
tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Selayaknya kamu hadir, kamu hidup, kamu ada saat ini, itu semata-mata bukan kekuatanmu, tetapi itu adalah Tuhan yang berkarya, berkuasa atas hidup kita, yang menjaga, membimbing kita, sehingga kita sampai detik ini kita ada. Tetapi apa balasan kita kepada Tuhan? Selain kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersaksi agar hidupmu berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Saudara-saudaraku, saya senang dengan ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan artinya, saudara-saudara, ketika kamu lihat teman kamu yang tidak pernah ikut ibadah, ikut persekutuan, kamu yang rajin ikut, kamu yang setia kepada Tuhan, kamu mengajak teman kamu itu agar dia hidup dalam Tuhan, agar dia memiliki dasar yang kuat dalam Tuhan. Saling mendorong dalam kasih agar dia mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan sudah terbukti dalam hidup kita. Kasihnya itu sungguh besar dalam hidup kita, seperti dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kasih Tuhan Yesus itu besar dalam hidup kita. Kenapa saya katakan besar? Bayangkan saudara, dia rela mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita. Kita yang tadinya yang berdosa, dijadikan Tuhan Yesus berdosa. Itu yang perlu kita renungkan, saudara-saudara, bahwa kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Tetapi bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita agar semuanya itu terbayar? Gak akan terbayar, saudara-saudara, selain kita percaya kepada Yesus, selain kita berserah, melayani Tuhan, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan. Tetapi sering sekali kita menjauh dari Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Malah kita mementingkan kesibukan kita, pekerjaan kita, usaha kita, agar mendapatkan sesuatu yang memuaskan hidup kita, yang menyenangkan hidup kita. Tetapi saudara, saya perlu kasih tahu, yang sama katakan adalah setiap pekerjaan usahamu tanpa menghadirkan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, semuanya akan sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau tanpa Tuhan yang bekerja, nggak akan terjadi. Tetapi saudara, bersyukurlah kalau hari ini mungkin saudara pernah melakukan hal-hal seperti ini, tapi bertobatlah saat ini. Pikirkan bahwa kamu bisa melakukan semua itu bukan karena kehebatan saudara, tapi karena Tuhan yang mengerjakan semua. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita agar kita tetap kembali kepada Tuhan. Seandainya kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan, dia bisa melakukan apa saja dalam hidup. Dia memberikan ujian yang berat, penderitaan kamu akan alami. Tapi Tuhan itu adalah penyayang, panjang sabar. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita menjadi